warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Husna, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 27 September 2021 saya beserta 6 rekan saya yaitu Rahmasari Nusbaria, Muhammad Rifki Rafsanjani, Widya Novianti, Talita Rengganis, Siti Rahmawati Putri, dan Alif Junior Livais telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP1 yaitu berupa wawancara dengan pihak sekolah. Sebelumnya, pasti ada yang bertanya, apa itu PLP1? PLP1 adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan pada semester 5. Tujuan dari PLP1 ini dimaksudkan untuk menumbuhkan landasan jati diri seorang pendidik melalui beberapa kegiatan sekolah, seperti melalui pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut dan pembelajarannya. Dalam kegiatan PLP1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Negeri Pekayon 12 Pagi. SDN Negeri Pekayon 12 Pagi terletak di Jalan Raya Jakarta Bogor nomor kilometer 28 RT 12 RW 5, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. SDN Pekayon 12 Pagi merupakan salah satu sekolah dasar di daerah Jakarta Timur yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu pertama dengan Bapak Pipin Arifin selaku Kepala Sekolah dari SDN Negeri Pekayon 12 Pagi. Lalu yang kedua dengan Bapak Arafat Palepi selaku Guru Mata Pelajaran Olahraga di SDN Negeri Pekayon 12 Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan laporan dari hasil wawancara dalam kegiatan PLP1 kami. Berikut videonya. Baik, untuk mengawali laporan kali ini, poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik. Menurut jawaban yang diberikan oleh Kepala Sekolah SDN Negeri Pekayon 12 Pagi, untuk membangun karakteristik yang positif yaitu dengan melaksanakan kegiatan beribadah dengan baik yang dipandu oleh guru agama yang dianutnya. Selain itu juga, pembiasan karakter yang positif juga harus sesuai dengan karakter Pancasila. Penataan struktur organisasi di SDN Negeri Pekayon 12 Pagi ini berdasarkan dengan nomor induk kepegawaian mulai dari kepala sekolah hingga ke masyarakat sekitar. Lalu di samping itu juga, organisasi lebih ke kepengurusan selain yang tertata. Karena ada beberapa guru yang diberikan tugas tambahan seperti menjadi tanggung jawab atas ekstrakurikuler pramuka. Dari jawaban yang diberikan oleh Kepala Sekolah SDN Negeri Pekayon 12 Pagi, dalam menegakkan kedisiplinan, yang pertama harus tahu terlebih dahulu aturan dan tata tertib sekolah. Jadi, peserta didik maupun guru harus tahu terlebih dahulu aturan-aturan yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, setelah mengetahui peraturan tata tertib sekolah, wali kelas maupun guru yang lain akan memberikan pengarahan yang dilakukan setiap hari Jumat. Bagi yang melanggar aturan tersebut, biasanya hanya diberi bimbingan atau arahan dengan guru yang piket hari itu. Cara khusus untuk menanamkan budaya tata tertib yaitu memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi, guru maupun kepala sekolah harus memberikan contoh terlebih dahulu, maka peserta didik akan mengikutinya. Jawaban yang diberikan oleh Kepala Sekolah SDN Negeri Pekayon 12 Pagi yaitu kegiatan belajar mengajar menjalankan visi misi secara rutin. Kegiatan rutin yang dilakukan di SDN Negeri Pekayon 12 yaitu kegiatan wajib pramuka. Selain itu juga kegiatan keagamaan dan kegiatan keolahragaan. Menurut jawaban yang diberikan oleh Kepala Sekolah SDN Negeri Pekayon 12 Pagi, kegiatan rutin di sekolah ada dua, yaitu formal dan informal. Kegiatan formal tentunya kegiatan siswa mendapatkan hak menerima ilmu, pengetahuan, dan melaksanakan kewajiban melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak gurunya.
Dan kegiatan untuk peningkatan sumber daya dan mutu pendidikan biasanya dilanjutkan dengan diberikan ekskul tambahan. Cara penanaman karakteristik berbagai macam, dari landasan teori atau berdasarkan peraturan-peraturan. Karakter yang disampaikan juga dilakukan dengan perilaku keseharian. Dari jawaban yang diberikan oleh guru SDN Negeri Pakayan 12, yaitu beliau masuk pada tahun 2004 di SDN Negeri Pakayan 13. Karena SDN Pekayon 13 sudah dimutasi menjadi SDN Negeri Pekayon 12, akhirnya beliau pindah ke SDN Negeri Pekayon 12 pada tahun 2009 dan 2010. Jadi dari tahun 2009 beliau pindah ke SDN Negeri 12. Jadi beliau sudah mengajar kurang hampir 20 tahun. Menurut jawaban dari guru SD Negeri Pekayon 12 pagi, waktu pandemi hampir sekitar 20 tahun yang lalu, posisi pada bulan Maret, kita semua harus belajar di rumah dengan posisi yang tanpa adanya pelatihan. Jadi, baik guru maupun siswa tentu kaget, dan perlu adanya adaptasi yang baru. Dengan itu, khususnya guru dari segi IT, masalah pembelajaran SD perlu menyesuaikan sesuatu yang baru. Tahun awal pandemi, guru maupun siswa harus menghadapi pandemi dan pembelajaran dilakukan dengan keterbatasan yang ada, fasilitas yang kurang, dan awal pandemi siswa harus mengenakan HP atau handphone, WhatsApp pribadi maupun WhatsApp group untuk pembelajaran di tahap awal. Di tahun kedua, guru-guru sudah banyak yang mahir, mampu menggunakan fasilitas internet khususnya untuk Google Form, Google Classroom, dan WhatsApp group. Penerimaan siswa juga sudah bagus, sudah menyesuaikan, tetapi tentunya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Untuk kegiatan pembelajaran, khususnya pelajaran olahraga, terdiri atas tagihan, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, di mana nilai pengetahuan menggunakan lembar kerja siswa yang dipunyai lalu diisi dan dilaporkan dari lembar kerja tersebut ke Google Form melalui Google Classroom. Demikian juga untuk keterampilan. Saat awal pandemi masih kesulitan untuk itu, tapi pada tahun kedua khususnya siswa bisa praktik di rumah dengan melakukan protokol kesehatan. Untuk praktik seperti melempar, menendang bola bisa dilakukan di sekitar rumah. Dan untuk guru kelas maupun mau tidak mau harus menyesuaikan terhadap peraturan terkait pandemi. Jawaban yang diberikan oleh guru SDN Pekayon 12 pagi yaitu sangat bervariatif. Menurut beliau, pengajar langsung bukan lagi guru tetapi orang tua siswa, di mana latar pendidikan belakang mereka berbeda-beda. Ada yang akrab dengan anak mereka dan tidak ada kendala dengan mengajar anaknya di rumah. Tetapi ada juga yang sibuk dan latar belakang bukan lulusan perguruan tinggi. Mereka akan kesulitan mendampingi anaknya. Pendampingan orang tua sangat menentukan terhadap kegiatan pembelajaran anak. Ketika orang tua siswa bisa memonitoring anaknya, maka antusias anak juga akan tinggi. Tapi beda halnya dengan orang tua yang tidak kurang mengkondisikan terhadap situasi yang ada. Akhirnya prestasi siswa yang awalnya bagus ketika pandemi tidak bagus. Demikian yang prestasinya kurang bagus akan naik. Dari jawaban yang disampaikan oleh guru SDN Pekayon 12 pagi, yaitu beliau membagi tahun pertama dan tahun kedua. Tahun pertama masa penyesuaian baik guru maupun peserta didik, dan tahun kedua masa sebenarnya. Ketika memberikan tugas di tahun kedua sudah menggunakan IT, menggunakan fasilitas yang ada seperti Google Form, dan kita bisa langsung melihat hasilnya melalui spreadsheet dan bisa diedit di situ juga. Berbeda dengan pada tahun pertama, di mana baru mengenal Google Form, Google Classroom sulit untuk apalagi saat penilaian. Jadi pada tahun pertama, guru-guru menilai berdasarkan data-data yang ada sebelumnya pada bulan Januari sampai bulan Maret. Dari bulan Maret, mau tidak mau harus mengkondisikan karena masih beradaptasi. Jadi nilai yang masuk pada bulan Januari sampai bulan Maret, sedangkan untuk berikutnya tidak maksimal.
yang diberikan oleh guru SD Negeri Pekayon 12 pagi, yaitu awal pandemi guru-guru tidak memberikan sanksi apapun untuk yang tidak mengerjakan tugas, karena masih mempunyai pegangan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Tetapi pada tahun kedua, guru-guru sudah akrab dengan teknologi. Sebagian besar siswa sudah menggunakan Google Form, dan mereka di mana tidak ada kendala lagi untuk tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Menurut beliau, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, artinya kita tidak berbicara tentang siswa saja, tetapi juga berbicara tentang orang tuanya. Maka dari ini, tidak bisa mengumpulkan tugas, tentunya pembelajaran kita juga bergeser dari pembelajaran. Jadi, kita tidak memberikan sanksi secara langsung, tetapi akhirnya siswa tersebutlah yang aktif mencari nilai. Hal pertama pandemi sangat banyak, yaitu masalah teknologi, di mana guru-guru belum akrab dengan teknologi komputerisasi dan internet, khususnya untuk guru yang umurnya 50 tahun ke atas, tetapi sekarang tentunya pembelajaran akhirnya bisa mengkondisikan. Guru-guru sudah mulai melek teknologi, sudah akrab dengan komputerisasi, dan semua guru sudah mempunyai laptop. Jadi untuk kendala di tahun kedua pandemi sudah mulai sedikit. Kendala ketika orang tua tidak bisa mengkondisikan anaknya siap belajar, jadi pembiasaan yang dulu bangunnya siang ketika dibangunkan oleh orang tuanya agak sulit. Jadi kendala-kendala keseharian di rumah bukan kendala yang ada di pelajaran atau yang ada di sekolah. Dan bukan juga kendala secara pembelajaran menggunakan teknologi. Menurut beliau, karena pembimbing langsung bukan guru tetapi oleh orang tua siswa tersebut. Tentu kita tidak berbicara tentang anak saja, tetapi juga berbicara tentang orang tuanya. Jadi ketika kita berhubungan dengan anaknya, tentu juga kita harus memotivasi orang tuanya juga. Karena di sini tingkat stres orang tua berbeda-beda dalam menghadapi anaknya. Karena pola tingkah anak bervariasi. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara atas kegiatan PLP1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.